Eh, Menurut data dari GCI itu dibilang ya, the majority of people who die, nah, jadi kebanyakan pasien-pasien yang meninggal by suicide, jadi meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri, itu visit a healthcare provider within months. Jadi ternyata mereka-mereka yang kebanyakan mau bunuh diri, telah bunuh diri, itu dia datang ke layanan kesehatan dalam waktu beberapa bulan sebelum kematiannya. Nah, ini menunjukkan adanya opportunity, peluang untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang punya resiko dan menghubungkan mereka dengan resources sumber daya kesehatan mental. Nah, ini yang tanda kutip ya Bapak Ibu. Jadi lihat bahwa sebenarnya kebanyakan orang-orang yang meninggal karena bunuh diri itu ternyata sempat loh datang atau ketemu mengunjungi healthcare provider within months before their death. Jadi bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa ke prakteknya, bisa ke klinik dan sebagainya. Ya. Nah, data dari Amerika, bunuh diri itu menyebabkan penyebab terbanyak nomor 11 ya yang kemudian hampir 50.000 orang di Amerika itu meninggal karena bunuh diri tahun 2022 dan 1,6 juta ya 1,6 juta penduduk Amerika itu mencoba untuk mencelakai dirinya dan mengakhiri hidupnya tahun 2022 dan ternyata ada rata-rata 135 kasus bunuh diri yang terjadi setiap harinya. Banyak banget. Nah, ini kemudian karena memang di luar negeri Amerika itu jelas ada namanya coroner report ya, coroner report atau misalnya postmortem report. Jadi laporan-laporan postmortem atau untuk yang masalah untuk ini jadi kelihatan jelas apakah ini bunuh diri atau kecelakaan atau meninggal yang karena sakit. Nah, jadi lebih ketahuan ya daripada ya itu tadi contoh misalkan nih, contoh ya kasus misalkan ada orang yang tenggelam ya, di bak mandinya ya. Itu mereka bisa mengidentifikasi apakah ini kecelakaan atau memang niat mengakhiri hidupnya. Mereka bisa sampai di level itu. Kalau di kita kan belum tahu ya. Jadi contoh misalnya kecelakaan-kecelakaan di jalan kayak gitu ya. Ini benar-benar dia kecelakaan atau memang dia sengaja menabrakkan we don't know ya. Nah, jadi makanya kalau kita mau bicara tentang meninggal karena bunuh diri, itu seperti iceberg phenomenon. Jadi sebenarnya yang bunuh diri itu kasusnya yang kelihatan seperti ini ya. 3.100 hampir 30.000-nya itu ternyata mereka menyakiti dirinya ya. Bahkan ya ini masuk ke rumah sakit karena menyakiti dirinya. Nah, Nah, yang lebih banyak lagi itu reported self harm. Jadi nggak sampai masuk rumah sakit tapi sempat dilaporin nyakitin dirinya. Nyakitin dirinya itu bukan berarti cuma ya dibelah-belah atau dipukul-pukul, tapi kadang juga nggak mau makan, nggak mau minum, sengaja misalnya menelantarkan dirinya gitu ya. Itu termasuk self harm, menyakiti dirinya. Jadi misalnya nggak mau makan, disuapin nggak mau, sengaja nyakitin ya. Jadi sengaja memang niat mau, pokoknya aku nggak mau makan gitu ya. Nah, bukan karena nggak mau makan, karena nggak nafsu, nggak bisa makan, tapi karena sengaja menyakiti dirinya. Nah, itu banyak banget ya. Jadi ternyata ini udah masuk ya self harm. Nah, jadi self harm ini adalah seperti penyakit menyakiti diri sendiri sebagai penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi, gangguan alkohol, faktor-faktor umum yang memicu melukai diri sendiri. Kalau udah sampai yang lukai diri sendiri kayak gini ya, bikin sayatan-sayatan, ini juga ada. Nah, ini ternyata memiliki resiko bunuh diri yang tinggi. Nah, berarti dok, pasien-pasien yang nggak kelihatan dok, yang tadi yang lompat dari jendela dari lantai 3, kemudian lompat lagi waktu subuh-subuh tadi setengah 6 lompat. Itu kok nggak ada laporan dia pernah nyakitin diri. Ya mungkin dia mukulnya gini nggak sampai pakai ini tapi dia mukul-mukul kepala, dia mukul-mukul tangan, dia menolak nggak mau makan, diajak makan males, nggak mau, menolak. Mungkin ya bahasanya kita ya. Jadi mereka itu nggak ketahuan, tapi sebenarnya sudah melukai diri sendiri dan sudah punya potensi dan ternyata benar lompat.
Ya. Berarti yang kasus tadi Bapak yang lompat dari lantai 3 dirawat itu bisa jadi dia sebenarnya udah ngelukai di sini mungkin dengan cara kepalanya dipukul-pukul, tangannya dipukul, ya badannya, tapi tidak terlaporkan atau sudah kadang kita nggak lihat. Sebuah studi dilakukan pasien rawat inap akut menemukan bahwa metode melukai diri sendiri yang paling umum adalah merobek kulit. Jadi disayat kulit yang paling umum. Tapi mungkin kalau di Indonesia mungkin ya lebih pada pukul-pukul, mungkin gebrak meja mungkin. Nah, studi ini juga melaporkan bahwa pria lebih cenderung menggunakan metode agresif untuk melukai diri sendiri. Nah, kalau pria cenderung lebih mudah untuk melukai tubuhnya sendiri, lebih agresif untuk melukai tubuhnya dibandingkan yang perempuan. Nah, contoh ya, Bapak Ibu. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi terkait tewasnya pasien rumah sakit jiwa Tampan berinisial AN. Pria asal desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu itu ditemukan tergantung di salah satu ruangan RSJ Tampan pada Senin 28 April 2025. Keluarga yang merasa ada kejanggalan dalam kematian AN melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Pekanbaru. Mereka berharap ada kejelasan apakah ini murni musibah atau ada kelalaian ataupun unsur lainnya. Saat ini Satreskrim Polresta Pekanbaru masih mendalami kasus dan telah memeriksa 6 orang saksi termasuk dokter serta perawat yang merawat korban saat kejadian. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kombol Beri Juwana Putra menyebutkan penyidik juga telah menyita sejumlah CCTV yang dijadikan sebagai barang bukti. Nantinya CCTV ini akan diperiksa untuk mengetahui rangkaian peristiwanya. Rekaman CCTV tersebut sudah dikirim ke Lab4 untuk diperiksa guna mengetahui ada atau tidaknya unsur pidananya. Apabila terbukti ada kelalaian, pelaku akan dijerat dengan pasal 359 KUHP pidana yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini kejadian pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 di mana korban sebelumnya masuk ke rumah sakit jiwa itu pada tanggal 21 April 2025. Jadi lebih kurang 4 atau 5 hari sebelum dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 April itu sekitar tengah malam ada kejadian yang diduga bunuh diri oleh korban. Ini masih dugaan kita. Kemudian pada saat itu dari pegawai RSJ langsung melaporkan kejadian ini ke pihak terkait, yaitu Polsek, di mana kondisi korban pada saat itu digantung. Ya, Penyidik itu tadi ya. Jadi orang sakit jiwa aja kalau gantung diri keluarganya protes. Minta dilaporin ke polsek. Apalagi kalau misalnya ya rumah sakit umum ya. Pasien yang kita anggap yang keluarganya nggak apa-apa kok sehat. Nah padahal mereka sudah punya tuh ya menyakiti diri sendiri. Nah kadang menyakiti diri sendiri ya pasien ini. Itu kadang juga akibat pembatasan lingkungan. Karena mungkin dilarang-larang bisa Bapak Ibu. Misal dilarang ketemu orang keluarga terdekatnya. Contoh nih, misalkan pasien ini kena COVID di karantina, orangnya sedih dong sendirian. Ya, itu contoh pembatasan lingkungan. Banyak orang stres. Jadi di karantina itu cara gampang banget membuat orang itu depresi, stres. Karena dengan demikian resiko melukai dirinya sendiri itu tambah tinggi. Ya. Pantesan waktu saya jadi direktur COVID-19 itu ada yang lompat dari jendela ya seorang ibu yang di di kamar karantina. Ya ternyata tambah tinggi resiko melukai dirinya. Nah, jadi bisa jadi ini menjadi penyebab ya. Tadi ada pasien gantung diri, pasien jiwa, mungkin ada penolakan permintaan oleh staf mungkin. Contoh misalnya, boleh nggak saya ditemani ibu saya yang jenguk? Nggak boleh. Istrinya jenguk? Nggak boleh. Ya, anak saya mau jenguk nggak boleh, misalkan ya. Perasaan dikendalikan oleh staf nggak boleh, bapak harus nurut gini 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 nanti begini begitu. Ya, atau dikendalikan oleh staf konflik dengan pasien lain atau juga kecewa terhadap dokter. Misalnya marah dengan kata-katanya dokter. Dokternya itu ngomongnya kasar, dokternya itu ngomongnya menyakitkan, tapi dia nggak punya daya, dia marah. Akhirnya marahnya sama diri sendiri. Aku buktikan kalau dokter itu nggak tepat, ini salah dokter, misalnya gara-gara dokter, misalnya dokter terlambat mendiagnosa saya, misalkan ya.
Nah, ini bisa menyebabkan kemungkinan resiko tinggi untuk lebih menyakiti diri sendiri. Jadi ingat ya, environmental restriction ya. Jadi itu bisa meningkatkan resiko self harm. Ya, jadi apakah environmental restriction itu salah? Ya nggak salah, cuma dibilang bahwa ini hati-hati loh bisa meningkat resiko self harmnya. Jadi harus betul-betul lebih peduli kita terhadap mereka-mereka yang ada environmental restriction. Sebelum di sini, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ngerti atau tidak yang saya sampaikan, relate atau tidak? Jadi tadi eh, environmental restriction itu ternyata bisa. Jadi misalnya kalau kita itu dalam tanda kutip kayak marah-marah ke pasien, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu ya. Terus kemudian dokternya kadang ngomongnya kasar, gitu, perawatnya juga nyala-nyalain ininya pasien itu. Nah, ini bagian daripada juga self restriction yang dia itu nggak ada kelonggaran untuk ini itu ternyata bisa beresiko menyebabkan dia lebih menyakiti dirinya sendiri. Sampai sini paham atau tidak? Tulis di kolom chat. Yuk, yes. Nah, gitu ya. Jadi berarti harus peduli ya dok kalau setelah itu kok dok pasien itu diajak ngomong dokternya diem buang muka misalkan ya diem buang muka saya ajak ngomong dok nggak kayak biasanya diem kenapa nih gitu ya. Nah, setelah dokternya visit tadi sebelum dokter visit nggak apa-apa setelah dokter visit kok ternyata berubah. Nah ini yang harus identifikasi dengan baik ya jangan-jangan ada sesuatu. Nah, yang kedua berkaitan dengan aggression and violence. Jadi kalau yang tadi suicide and self-harm ya. Yang kedua aggression and violence. Ini apa? Jadi bahwa penyerangan mengacu pada kontak fisik ya bersifat paksa atau dapat mencakup bisa nampar, bisa nendang, gigit, ninju, jambak rambut. Siapa nih yang dijambak? Ya, dijambak ini bahwa perawat nih sering mengalami penyerangan kekerasan berkaitan dengan pasien-pasien mental. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau begitu kita harus peduli. Iya, karena kalau sampai kitanya dipukul, ya kita kan bisa kena masalah fisik dan juga mental. Nah, jadi makanya kekerasan ini bisa menimbulkan kekerasan secara emosional. Bisa kita jadi takut, bisa marah, bisa depresi, bisa nggak bisa tidur. Dan juga bisa menyebabkan pasien lain yang ketakutan, terutama kalau yang dipukul pasien lain misalkan ya. Kalau misalnya sekamar itu ada tiga, ada empat bed. Nah, salah satu terus kemudian mereka berantem. Nah, jadi juga kekerasan ini mengakibatkan peningkatan ketidakhadiran staf dan tingginya tingkat pergantian staf. Jadi akhirnya maaf, staf kita itu jadi absenteeism, jadi males. Jadi nantinya diikat atau mungkin malas untuk berinteraksi dengan pasiennya. Itulah namanya absenteeism, ya. Nah, karena apa di sini? Karena orang punya masalah mental. Masalah mental terutama yang dia itu lebih agresif tuh ya yang sudah punya amarah ya. Nah, jadi contoh seperti ini. I'm here to help when you need it most. Coordinating your care, listening to, and supporting you and your loved ones through your recovery. And this is how. Nah, maksudnya apa? Normalnya, normalnya kalau Anda itu sebel sama orang ya, masa ya Anda mau ludahin sih? Kan enggak toh. Bener nggak sih? Paling kita ya marah. Kita nggak akan meludahin. Siapa yang biasanya ngeludahin orang? Yang paling sering ngeludahin ya sering ludah-ludah di tempat lain. Gitu Bapak Ibu. Betul nggak sih? Betul nggak? Tulis kolom chat ya pasti sering ngeludah-ngeludah di tempat lain. Nah, kalau sudah seperti itu berarti bagaimana? Ya berarti mungkin dia coba stres tinggi, punya masalah kesehatan mental sehingga akhirnya ya dia biasa melakukan itu. Nah, terkadang kita juga menjadi korbannya, the second victim dari pasien-pasien yang mungkin juga bisa bersikap agresif. Nah, ini bagian juga dari patient safety yang harus diperhatikan untuk pelayanan jiwa. Makanya tadi saya bilang bahwa hati-hati loh ya. Ruang kalau kita udah bilang layanan kesehatan jiwa, kompetensi dasar. Adakah ruang inklusi tadi? Kalau atau yang namanya ruang gaduh gelisah di IGD yang untuk menangani pasien-pasien yang tadi dibawa dalam keadaan emosi, marah, susah diajak kerjasama,
ya pasiennya nggak tenang, dibawa ke UGD itu mau taruh mana? Nah, kalau tadi dipegangin dok pakai pakai sapam dua kayak contohnya tadi, dipukul sapamnya Bapak Ibu. Jadi gak semudah itu, diludahin gitu, ditendang gitu ya. Ya, karena saya pernah ya ada ngelihat sendiri pasien tuh nggak gampang tadi bisa dipegang itu cuma gini-gini doang terus dibawa ke situ ya. Padahal dipikir kayak anak kecil gitu ya. Kalau ini pasiennya gede, tinggi, besar. Nah, inilah perlu jadi perhatian. Nah, jadi kalau misalnya saya punya kompetensi dasar, kemudian rujukan dari puskesmas dibawa ke rumah sakit Anda. Dalam keadaan pasien tuh gaduh gelisah, kecemasannya tinggi. Kemudian dia psikosis ya, dia nggak ngerti realita. Dia bisa sembarangan marah. Nah, kalau kita tidak punya ruangan-ruangan khusus yang tadi untuk bisa menenangkan pasien-pasien yang sedemikian, itu maka bisa beresiko untuk siapa? Untuk staf dan untuk pasien lain. Takut ya Bapak Ibu. Nah, saya sudah kasih contoh beberapa contoh ya yang terjadi, tapi ini supaya jadi gambaran. Nah, apa kaitannya dengan tadi yang empat pertama kita ya? Nah, contoh kayak gini nih. Minimal sehari sekali karena tinggi-tinggi tensinya. Nah, paham ya? Jadi Bapak Ibu lihat video tadi ya. Jadi kalau dia tahu itu orang orang nggak benar, masa kesehatan mental pastilah dia takut nggak mau meriksa sendirian ya. Pasti dia cari bantuan. Tapi karena nggak paham, ya ternyata udah diperiksa, dipukul lah dari belakang dan kemudian lari. Jadi paham ya? Jadi sekali lagi, berarti dok kalau saya buka layanan-pelayanan jiwa, ya saya juga harus ngerti melek ya. Jadi supaya nggak mudah nanti tanah itu juga bisa mencelakai kita sendiri sebagai petugasnya. Yang ketiga ada namanya absconding atau elopement. Apa itu absconding dan elopement? Elopen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasien yang meninggalkan vaskes atau perawatan tanpa izin. Ya, jadi nggak dipulangin, nggak ada izin, tiba pulang sendiri. Jadi GCI mendefinisikan pelarian diri sebagai kepergian tanpa izin seorang pasien dari vaskes 24 jam yang dijaga oleh staf termasuk di IGD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera sementara yang parah pada pasien. Nah, ini disebut sebagai elopement, ini sebagai kasus sentinel. Nah, contoh kayak gini nih, misalkan. Udah tahu, ngeri kan ya. Jadi apalagi sekarang ini kasus kayak pasien-pasien demensia itu banyak gitu ya. Jadi orang-orang itu kadang nggak tahu ini rumah sakit atau bukan. Jadi bahkan dia tuh nggak tahu kalau ini lagi sakit atau tidak. Jadi dia ada ngalami ketidakpahaman tentang limitasi tubuhnya. Ya saya pernah nih ada pasien ya karena demensia tapi keluarganya nggak bilang, pikun kita juga nggak kenalin. Jadi karena pasien udah tua kita interaksinya sedikit. Kita males berinteraksi, jadi lebih ke keluarganya nanyanya. Ke bapaknya kita tidak berinteraksi. Jadi tidak ada yang didiagnosa klinis doang. Tidak tidak mentalnya. Padahal pasien nih kalau kita berinteraksi ketahuan, oh ternyata dia pikun. Bahaya nggak? Ya ada bahayanya kalau misalkan ya tiba-tiba. Ya akhirnya benar pasien tuh kabur dan udah nyebrang, ya, nyebrang jalan. Jadi sambil bawa infus tuh dia nyebrang jalan, bayangin. Coba ya kalau nggak ketahuan dulu. Nah, jadi kalau misalkan itu pasien kabur dan kemudian terjadi sesuatu pada pasien tersebut, ya, nah bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebabkan kecacatan baik permanen ataupun sementara, maka ini sudah termasuk sentinel. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi harus
bisa lebih teliti lagi. Bukan masalah pasien-pasien geriatri, bukan hanya masalah kesehatan fisiknya, tapi juga klinisnya. Kadang keluarga juga nggak ngomong terbuka, malu gitu ya. Padahal kita juga harus tahu, bukan hanya klinisnya, mentalnya juga riwayat obat-obatan yang diminum sampai sekarang gitu ya. Sampai di sini paham tentang elopement? Jadi ini salah satu juga berkaitan dengan apa? Space and safety risk. Jadi nanti kalau misalkan nih ada ya, saya punya rawat inap jiwanya dok di rumah sakit umum saya misalkan. Oke ya, perhatikan juga ya, hati-hati tentang prosedur-prosedur seperti ini. Bahwa pasien tuh nggak boleh kabur. Kalau kabur itu nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Gimana caranya nggak kabur? Nah ini tadi ya, makanya perlu trik-trik dan segala macam ya. Yang keempat, masalah medication related harm. Jadi masalah obat-obatan yang bisa justru menyebabkan harm untuk pasiennya. Ada namanya adverse drug reaction atau disingkat dengan ADR. ADR ini adalah reaksi obat yang nggak diinginkan, padahal ya mengacu pada respon obat yang mengakibatkan konsekuensi yang nggak diinginkan dan berbahaya. Padahal obatnya udah diberikan sesuai dosis ya, untuk baik itu obat untuk diagnosis, pencegahan atau modifikasi fungsi fisiologis. Maksudnya bagaimana ya? Terutama obat-obatan untuk obat-obatan untuk masalah mental itu udah dikasih sesuai dengan dosis, sesuai dengan indikasi lah dokternya anggaplah demikian ya. Tetapi ada efek-efek samping yang sebenarnya nggak diinginkan. Nah, ternyata efek samping yang tidak diinginkan itu kadang-kadang itu sebenarnya dibiarkan oleh siapa? Oleh kita petugas dan oleh dokternya. Nah, contoh gini deh, contoh. Hmm, Misalkan Bapak Ibu tulis, khususnya para ibu-ibu ya. Misalkan saya mau KB dok, oke saya kasih obat KB, pil. Nah, setelah itu gara-gara minum pil KB ya, pil KB itu Anda berjerawat besar-besar. Kira-kira itu perlu kita perhatikan nggak jerawat itu atau kita ya udah biarin ya. Yang penting kan nggak hamil itu jauh lebih penting daripada sekedar jerawat tulis di kolom chat. Penting nggak cewek itu nggak ada jerawatnya? Penting nggak gitu ya? Atau gara-gara KB itu jadi flek-flek banyak, jadi banyak flek. Terus Anda bilang nggak apa-apa itu nggak penting, flek-flek itu yang penting kan nggak punya anak lagi. Nah pertanyaan saya, ini penting nggak kita perhatikan hal seperti itu? Tulis kolom chat. Nah, inilah namanya. Jadi meskipun ya obat pil KB itu udah diberikan sesuai dosisnya, benar cara konsumsinya, tetapi ada efek samping yang nggak diharapkan. Tetapi kadang dokternya bilang ya udah biarin, yang penting nggak hamil gitu. Ini nggak penting nggak hamil. Oh, akhirnya ya sudah. Nah, jadi dibiarkan. Demikian juga mengenai ini ya, mengenai masalah mental. Ada obat-obatan yang ya, sebenarnya korbannya itu juga ya menyebabkan ya misalkan gini, terutama di psikiatri itu banyak banget pasien jatuh ya, terutama untuk mereka-mereka minum obat-obatan yang kaitannya dengan sedatif, obat-obatan ya psikotropika. Ini kasusnya banyak 13 sampai 25 loh per 1.000 pasien ya dibandingkan yang di unit legal mediko bedah lainnya. Artinya dokter udah bilang pasien ini lo pusing, jalannya jadi kayak robot, didiemin, dibiarin, jadi ini jatuh. Juga buat pasien-pasien yang dapat terapi ECT elektrokonvulsif. Jadi risiko tinggi jatuhnya itu jauh lebih tinggi. Jadi kadang ya ini maksudnya sama seperti KB tadi nggak apa-apa flek-flek nggak apa-apa. Yang penting kan kamu nggak hamil. Nah ini ada pasien kok pusing, geli yang jalannya jadi kayak robot. Nggak apa-apa daripada gila gitu. Maksudnya begitu. Inilah adverse drug reaction yang sebenarnya kita itu harus perhatikan. Kita sampaikan karena kalau pusing orang gila kan bisa jalan nih. Karena pusing dia bisa jatuh. Karena jalannya kayak kayak robot jadi bisa jatuh. Sampai sini ngerti atau tidak? Tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Tulis. Paham atau tidak? Terutama perawat-perawat ini saya mau sampaikan. Nah, jadi bagaimana? Jadi kalau Anda perawat yang baik, ya bukan hanya dokternya saja. Kalau dokternya udah pokoknya syukur ngeresepin. Ya Anda lihat obat-obatannya. Ada obat-obatan tuh yang beresiko tinggi untuk jatuh. Ada medication score untuk obat-obatan. Ya baik itu dari sisi psikoterapi, sedasi, antihipertensi, diuretik. Nah itu cek.
ortostatik hipotensinya cek. Ya kalau dia terjadi perbedaan tensi yang cukup signifikan, sistoliknya dalam keadaan dia duduk, dia berdiri, dia berbaring, nah, itu harus dilaporkan. Nah nanti dokternya konsolidasi dengan apotekernya. Tapi kan ya karena orang-orang begitu nggak peduli ya kita nggak dipedulikan gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kasusnya sedemikian Bapak Ibu. Nah ini yang dibilang hati-hati ya nanti kalau misalnya buka layanan jiwa yang kompetensi level dasar lebih perhatikan lagi tentang obat-obatannya. Demikian juga ya ada obat-obatan lain yang sebenarnya pasien itu sendiri karena pasien itu dalam masalah kondisi mental itu kadang nggak paham ya, nggak paham tentang kondisi dan pengobatan mereka sehingga jadi rumit. Contoh misalnya, gara-gara minum obat tuh badannya jadi gemuk, jalannya jadi lambat, mikirnya jadi bodoh, konstipasi, BAB-nya jadi nggak lancar, tremor, jadi kadang gemeteran. Nah, ini sebenarnya dilaporin, tapi dokternya bilang ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya nggak gila. Utama kalau yang agitasi, yang misalnya cemas banget, yang mungkin bagaimana ya, mungkin dia ada perilaku untuk ya itu tadi nyakitin dirinya, misalkan dikasih obat-obatan, yang dia akhirnya jadi kayak lebih bodoh gitu ya, kemudian jadi lebih kalem gitu ya, kemudian jadi gemuk badannya, kemudian jadi apalagi jadi jadi gini tremor. Nah, terus gimana kalau kita tanya dokternya itu bilang ya nggak apa-apa, yang penting daripada dia nanti bunuh diri atau daripada dia gila gitu. Jawabannya. Padahal sebenarnya itu juga perlu diperhatikan. Sama seperti tadi Anda KB itu nggak apa-apa, yang penting kan nggak hamil. Mau kalian itu nanti plek-plek gold, dia gede di sini-sini nggak apa-apa, itu nggak penting. Nah, padahal menurut Anda penting. Nah, sementara menurut pasien itu penting, cuma pasien itu nggak bisa menyampaikan pasien dengan masalah kesehatan mental. Kalau Anda bisa nyampaikan, nggak mau dok, cari dong obat KB yang nggak bikin flek saya gede-gede. Karena menurut saya itu penting. Saya lah yang mengerti itu penting atau tidak, bukan Anda. Gitu ya. Sementara dokternya bilang begitu, kalau istrinya punya plek-plek dia cari yang lain. Nggak bisa begitu ya. Bapak Ibu paham maksudnya ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan masalah kesehatan mental tidak bisa sevokal itu masalahnya. Jadi ada banyak yang orang-orang kena masalah kesehatan mental kasih obat itu dari sisi kondisi fisiknya itu terjadi penurunan yang malah ini bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik. Jadi gara-gara gula jadi gemuk, gulanya jadi tinggi, konstipasi juga pencernaan jadi nggak lancar, banyak toksik di dalam tubuhnya dan segala macam. Jadi seperti akhirnya kesehatan fisiknya pun jadi terganggu. Sampai di sini paham atau tidak? Terutama khususnya untuk teman-teman perawat, apakah saya terlalu cepat? Paham yang saya sampaikan? Tulis di kolom chat. Oke, paham, makasih ya. Jadi kalau gitu ya kita harus sebagai mitranya dokter, para perawat harus bisa kasih input ya. Misalkan loh, kayaknya paling nggak tremor kok tremor. Kok berat badannya naiknya drastis banget gitu ya. Sebelum nggak sebulan nggak ketemu, sebulan lagi udah 10 kilo naiknya. Ya, harus concern ya sebagai mitranya dokter, jangan diam aja perawat, tapi kalau perawatnya ya diam akhirnya. Sementara kadang yang lebih perhatian sama pasien tuh perawat. Nah, contohnya, dok, ada nggak yang nggak bisa bikin gemuk ya? Atau Anda bisa bilang atas namanya keluarga pasien. Sempat nanya gitu ya. Jadi contoh nih misalnya, misal nih ada pasien ya, laki-laki masih usia produktif ya. Waras sih, jadi bisa diajak ngomong sih sama si istrinya. Tapi malah nggak bisa, jadi nggak bisa ereksi. Mau nggak? Ya, ya nggak apa-apa lah, nggak usah ereksi. Yang penting kan nggak gila gitu ya. Yang maunya kan ya, yang nggak gila dan masih bisa dipakai gitu kan ya. Nah ini contohnya. Tapi kan ada yang bilang nggak peduli. Yang penting nggak gendong. Nah padahal itu penting buat ibu-ibu. Ini yang maksudnya ada ADR, Adverse Drug Reaction. Yang padahal itu memang ya reaksi. Ya istilahnya sesuai dosis. Tapi kalau reaksi-reaksi seperti itu nggak kita inginkan, harusnya kan
bisa disampaikan gitu. Ya, betul. Antar shift harus. Jadi dilihat nih contohnya. Nah, ada medical error. Kesalahan medis pada dasarnya adalah segala kekeliruan yang terjadi selama proses diagnosis dan perawatan. Jadi kadang-kadang mikir nih, ada namanya medical error. Ada namanya medication error. Kalau medical error itu kesalahan medis yang melibatkan di dalamnya ada kesalahan diagnosa, kesalahan perawatan, kesalahan pengobatan. Itu medical error. Kalau kesalahan pengobatan saja kita sebut medication error. Nah, di dalam layanan kesehatan mental, medical errornya juga banyak Bapak Ibu. Terutama apa? Dalam kaitan menegakkan diagnosa Bapak Ibu. Kenapa dok? Menegakkan diagnosa mereka cukup sulit. Ya nggak mudah. Iya, karena pasien itu ya mau menegakkan diagnosa dokter itu kan pasiennya harus datang kemana ke layanan kesehatan. Kemudian apa dicarilah informasinya ya. Dicari informasinya dikumpulin, kemudian dipahami informasinya berdasarkan apa yang dicari informasinya, berdasarkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik lab, radiologi, kemudian berdasarkan ya rujukan dan konsultasi dan berdasarkan riwayat klinis dan anamnesa pasiennya ini kan dicari, akhirnya keluarlah diagnosisnya. Baru diagnosis itu dijelaskan ke keluarganya dan oke setuju perawatannya, barulah dilakukan perawatan. Yang hasil dari outcome perawatan ini dianggaplah jadi informasi yang kita kumpulkan kembali. Inilah namanya diagnostik proses. Nah, pada pasien dengan masalah kesehatan mental ini nggak mudah. Kenapa? Yang pertama ya, kesehatan fisiknya nggak terlalu banyak kita periksa, betul? Mungkin kita banyak tanya dari sisi ya historinya, anamnesanya dan segala macam. Kenapa juga? Karena nggak ada diagnosa labnya yang betul-betul golden testnya. Contoh misalnya, dok, saya mau tahu orang itu bipolar atau tidak bipolar bagaimana? Apakah ada tes labnya yang jelas? Nggak ada. Jadi murni hanya dari pertanyaan, kemudian juga ya dari tanya keluarganya juga. Jadi dari situ. Nah, dari pemeriksaan fisik bagaimana ya? Pemeriksaan fisik nggak ada masalah. Pasti dari anamnesa. Kemudian didiagnosa dengan penyakit misalkan bipolar. Nah, padahal belum tentu benar gitu loh maksudnya sambil dievaluasi. Itulah mengapa kemungkinan terjadi diagnosis error terhadap pasiennya itu besar. Apalagi dokter berikutnya tinggal percaya sama tulisan yang ditulis dokter sebelumnya. Oh, diagnosanya bipolar. Apalagi pasiennya bilang, saya didiagnosa bipolar oleh dokter sebelumnya. Jadi udah yakin dengan diagnosanya tanpa ada konfirmasi atas ya itu tadi karena nggak ada hasil lab, nggak ada ukuran yang jelas, hanya berdasarkan ya itu tadi anamnesa mungkin cerita ya dari situ menyebabkan akhirnya kemungkinan diagnosa itu bisa keliru bisa sangat besar karena nggak ada biomarker yang khusus untuk itu. Contoh kalau sakit diabetes kan jelas gulanya sekian, hepatitis C jelas sekian, ada biomarkernya ya. Punya sakit cancer ada jelas biomarkernya. Kemudian sakit ini, sakit misalnya autoimun, lupus, jelas ada parameternya. Kemudian kalau misalnya sakit misalnya ini tipes, oke ada parameternya. Kalau ini demam berdarah, ada rapid test untuk demam berdarah ada. Tapi kalau penyakit mental, Bapak Ibu, sulit bukan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nggak mudah. Nah, disinilah letaknya kesulitannya. Nggak ada biomarker challengingnya yang tersedia untuk mendiagnosa kondisi kejiwaan fisik. Oleh karena itu, praktisi harus mengandalkan penilaian klinis subjektif untuk menegakkan diagnosis penyakit. Kesamaan gejala membuat diagnosis menjadi sulit. Nah, kadang ada gejala-gejala yang hampir sama. Diagnosanya jadi nggak mudah. Gangguan mental dapat tertutupi oleh penyakit fisik. Nah, ini akhirnya gangguan mental bisa tertutupi oleh penyakit fisik atau sebaliknya penyakit fisik yang tertutupi oleh penyakit mental.
Nah, oleh karena itu, seperti pengobatan fisik, jadi bisa aja kesalahan laporan, kesalahan pengumpulan informasi, ya, adanya juga stigma, sehingga akhirnya banyak medical error, termasuk medication error berkaitan dengan kesehatan mental ini, Bapak Ibu. Contoh nih, misal, ini anak saya sakit apa sih dok ini sama aja sama dokternya didiagnosa ini, terus dikasih obat-obatan. Nah, tanpa dikasih tahu bahwa gara-gara obat-obatan tuh, akhirnya ibunya tuh bilang, loh kok anak saya jadi, maaf ya dok, bodoh gitu. Dulu nggak bodoh. Nah, tapi mau diperbaiki, udah kadung minum obat sekian lama dan udah turun secara fungsi kognitifnya. Lebih berat lagi ya, tapi kan nanti ini mau dicari di mana level level kekeliruannya sulit, misalkan gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu memahami yang saya sampaikan? Tulis di kolom chat bahwa penyakit untuk masalah kesehatan mental itu nggak mudah, ya. Jadi bisa saja keliru obatnya, diagnosisnya keliru, obatnya juga keliru, ya. Kemudian juga ya ada juga reaksi-reaksi obat yang nggak diinginkan sebenarnya. Nah, termasuk juga yaitu tadi gara-gara itu sulit, jadi bisa tidak terdeteksi, bahkan tidak terdeteksi ya, apakah punya sakit mental atau tidak. Paham ya? Tulis kolom chat kalau nggak paham. Paham. Nah, lanjut ya. Nah, jadi contoh kasus nih, seorang pasien ditemukan tewas setelah terjatuh di lantai 2 Rumah Sakit Umum Jamil Padang, Sumatera Barat. Pihak rumah sakit menyebut hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan biaya. Nggak ada masalah biaya karena sang pasien masuk dengan tanggungan BPJS. Sudah 3 hari dirawat. Udah 3 hari loh dirawat. Masuk rumah sakit sejak tanggal sekian. Dirawat di ruang penyakit dalam. Berarti kan masalah fisik dirawatnya. Dan udah 3 hari Bapak Ibu dirawatnya. Ya, dan katanya nggak ada masalah biaya. Ternyata lompat pasiennya. Artinya analisa yang dilakukan baik medis, baik itu oleh dokter dan perawat. Nah, saya yakin dokternya cuma sebentar. Nah, perawatnya, asuhan keperawatannya bagaimana? Nah, pasien tidak bisa dikatakan langsung stres atau bagaimana. Jadi kelewatan, tidak teridentifikasi. Karena analisis yang kami lakukan dari penampakan, loh kok lihat dari penampakannya aja, dari fisiknya aja, ternyata dalam kondisi relatif stabil. Nah, ini jawaban mereka waktu ditanya. Harus tanggung jawab itu. 3 hari dirawat, tiba-tiba lompat. Masa nggak ketahuan kalau itu depresi stres? Dia bilang nggak ada, kondisi fisiknya bagus kok. Relatif stabil. Nah, ini yang dibilang sulit. Sulit Bapak Ibu. Ini udah apa? Udah medical error. Iya. Ya. Udah nggak ada diagnosanya ini. Ya. Jadi fokus pada masalah fisiknya. Tertutupi masalah mentalnya. Sampai sini paham? Paham yang saya sampaikan. Jadi masalah mentalnya tertutupi masalah fisiknya. Anda fokus sama fisiknya. Jadi tidak lihat masalah mentalnya. Jadi akhirnya pasiennya lompat. Begitu ditanya, loh kok bisa? Kan 3 hari. Ya ini nggak ada tanda-tanda kok. Stabil semua. Ya berdasarkan analisa kami, dokter dan perawatnya. Secara penampakan nggak ada masalah. Secara penampakan. Karena apa ya fokusnya pada fisik. Secara penampakan fisik nggak ada masalah. Tensi nadi RR, suhu, kesadarannya bagus. Ya, ditanya Pak ada keluhan nggak ada gitu. Anda santai aja tiba-tiba lompat. Ini rumah sakit gede loh Bapak Ibu. Bukan rumah sakit dalam tanda kutip. Ini rumah sakit di hutan kali dong atau apa-apa. Bukan ini rumah sakit gede. Rumah sakit keren ini Bapak Ibu. Ternyata ya kelolosan juga. Nah artinya berarti nggak boleh meremehkan ya. Dan yang kelima, nah restraint and seclusion. Apa itu restraint and seclusion? Yaitu dikekang, diasingkan pasien tuh. Kadang diperintahkan untuk mencegah pasien agresif yang melukai diri sendiri. Tadi seperti ya tadi ruang gaduh gelisah di IGD atau kadang-kadang pasien yang ngamuk gitu ya kita perlu di restrain and di seclusion ya, dikekang, diikat. Hal ini dianggap sebagai sebagian orang sebagai pelanggaran HAM. Jadi nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau yang lain nganggap ya ini nggak ada cara lain. Jadi upaya terakhir ini supaya jaga keselamatan pasien, jaga keselamatan petugas dan petugas lainnya. Akhirnya di restrain dan diseklusi.
Nah, restraint ini dikategorikan sebagai pengekangan lingkungan dan pengekangan fisik. Jadi secara lingkungannya dikekang, diisolasi, dan fisik atau mekanis diikat gitu biasanya ya. Pengekangan lingkungan pengasingan itu mengacu pada pembatasan mobilitas pasien di ruangan yang dirancang khusus dan terkunci dengan aman. Ya ini kita bilang tadi ruang gaduh gelisah yang di IGD atau PICU misalnya, IPICU. Instalasi psikiatri untuk kasus-kasus yang perlu perawatan intensif ya namanya. Nah, pengekakan ini mengacu pada teknik apapun secara manual membatasi gerak tubuh pasien. Kalau pengekakan fisik ya, kalau pengekakan mekanis ada juga mengacu pada alat. Jadi selain membatasi gerakan bebasnya pasien, mau tubuhnya mau bagian tubuh manapun. Nah, kalau pengekangan yang fisik atau mekanis ini mengacu pada menggunakan alat, bisa pakai rompi, bisa pakai selimut yang ada ikatnya, atau bisa juga ya diikat di tali, dikasih pagar di samping-samping tempat tidurnya, ya. Sementara kalau yang kimia itu dikasih obat-obatan. Nah, jadi contoh kasus Seorang seperti pasien ini. ODGJ ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar, Sulawesi Selatan, diduga dianiaya oleh sesama pasien. Polisi menetapkan 2 perawat sebagai tersangka karena dianggap lalai menjalankan tugasnya. Seorang pasien orang dalam gangguan jiwa asal Bulukumba, Sulawesi Selatan ini ditemukan meninggal dunia pada 18 Oktober lalu. Berdasarkan otopsi, pasien berinisial S meninggal akibat mengalami patah leher hingga nadi pecah. Polisi mengungkap awalnya 2 perawat mengamankan korban yang tiba-tiba mengamuk dengan metode restrain sesuai aturan bagi pasien ODGJ. Polisi telah menetapkan 2 perawat sebagai tersangka akibat lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan pasien. Kita sudah menetapkan 2 orang perawat yang bertugas pada hari itu sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan itu diduga adanya akibat dari adanya tali kekang yang digunakan untuk menenangkan korban. Sementara pihak rumah sakit bercerita metode restrain atau diamankan di tempat tidur dengan tangan dan kaki diikat untuk menghindari perkelahian dengan ODGJ lain. Atau diamankan dulu di tempat tidur dengan tangan terikat dan kaki, dan di situ diberi terapi baik oral, minum ya, kalau tidak mempan minum, biasanya kita ada dokter instruksikan untuk disuntik. Jika keadaannya sudah tenang karena sudah dikasih suntik atau minum obat, itu akan dilepas kembali. Kini kedua perawat RSKD Dadi dijerat dengan undang-undang dugaan kelalaian dengan ancaman hukuman 5 tahun. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi nanti kalau ada pasien-pasien yang mungkin nanti gaduh gelisah di layanan-layanan rumah sakit Anda, takutnya nanti ada istilah ya udah diikat, diperhatikan dia apa dan segala macam, ternyata ya itu ada caranya, tekniknya. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, karena kalau tekniknya salah ya atau bahkan mungkin dikasih obat ternyata obatnya kebanyakan atau dikasih teknik-teknik ikat-ikat segala macam, ternyata justru tadi pasiennya malah bisa meninggal dan itu perawatnya bisa dimintai pertanggungjawaban bukan rumah sakitnya. Jadi perawat yang dikenai 5 tahun. Nah, sekarang sampai di sini paham? Paham nggak Bapak Ibu? Peduli nggak sama perawat-perawatnya? Tulis kolom chat. Nah, mau belajar atau tidak? Nah, siapa nih yang nyampaikan? Nah, ini tadi ya, apakah ada kepedulian untuk rekan-rekan perawat-perawat kita? Kalau misalnya kita itu sebenarnya dia itu kan niatnya nolong, tapi akhirnya tadi tuh malah dikenain sanksi 5 tahun penjara. Mau nih perawat-perawatnya mana yang bergerak? Nggak ada yang bergerak, misalkan begitu ya. Akhirnya yang jadi inilah jadi second victim, kasihan. Nah, tugasnya siapa nih? Dokter harus ikut mengkasih tahu, kasihan kan? Nah, jadi ada nih kesalahan. Tuh, kalau udah diikat-ikat gini ternyata ternyata malah justru melukai pasiennya. Bisa patah atau mungkin ya tadi terlalu ini obatnya kebablasan misalkan ya. Jadi ini menyebabkan terus nggak dipantau, dimonitoring ternyata meninggal ya.
Ya, ada juga nih kegagalan memantau pasien agar tidak menggunakan benda tajam atau korek api. Ternyata pasiennya bawa benda tajam, korek api, kadang dia bakar gitu ya. Saya pasien dengan penyakit penyerta. Kadang ada pasien dengan punya asma, nggak tahu. Mereka punya intoksikasi kokain, punya kardiomiopati, penyakit jantung, punya hipertensi pulmoner, penyakit arteri korona, yang berisiko tinggi mengalami kematian mendadak akibat alat pengekangan. Mungkin tadi yang tadi perawat-perawat tadi itu tadi akhirnya sampai meninggal misalnya pasiennya, entah tekniknya yang keliru ya, atau juga sebenarnya pasien tuh udah punya sakit komorbid yang lain seperti misalnya asma, penyakit akut koroner yang kemudian pakai obat-obatan, misalnya mereka pakai obat-obatan tadi yang diminta suruh dokternya supaya dia tidur misalkan ya. Akhirnya ternyata malah bisa saja menyebabkan kematian. Nah, kan sayang-sayang, kasihan perawat-perawatnya ya. Paham gak ya? Mudah-mudahan paham ya. Saya nggak terlalu tinggi materinya. Sementara kalau di Indonesia itu modelnya pakai gini Bapak Ibu. Nah, ini masih model sangat-sangat minimal sekali. Takut terjadi juga di rumah sakit Bapak Ibu nanti ya. Kalau nanti ada yang gaduh gelisah, layanan dasar atau manja, masih model kayak gini, diikatnya pakai kaki, pakai pakai tali di ujung-ujungnya ini ya. Nah, kadang ada tuh lehernya juga karena ini diikat. Kadang juga dia sambil ngeludah-ngeludahnya. Nah, ini yang dibilang teknik restraint and seclusion yang kadang bisa bablas. Di luar negeri beberapa teknik seperti ini sudah melanggar HAM. Kalau ini malah justru kalau pasien gerak-gerak itu bisa trauma di sini-sininya ya. Nah, ini contoh yang bagus tuh kalau di luar negeri kayak gini Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya, bukan For very aggressive bukan patients, bikin Pinnell recommends working with a minimal team of 4. Each member attaches a universal limb belt with a lock. Begin by determining an attachment point that is solid and moves with the upper surface of the stretcher when it is raised or lowered. Do not attach the belt to the bed rails or other parts that impede stretcher operations. The long end of the limb belt allows connections to multiple points along the stretcher or bed. Place the locks and keys at each end of the stretcher so that every team member knows their location. Remove the Velcro covers and place them on the black Velcro patch on the bag. This ensures that the Velcro covers will be replaced on the limb belt prior to storage and washing. Lay the cuffs on the stretcher or bed in the proper position to connect to the patient. The cuffs should be far enough apart that the patient can't reach across or touch them, but close enough that you can link them in the middle if needed. In order to reduce patient vulnerability, the ankle cuffs should be secured close together. Tighten the long strap and insert the pin and lock with the button. Ensure that the button is facing outward to allow easy opening. Tuck the limb belts under the mattress for rapid retrieval and to reduce patient trauma when approaching the stretcher. Place the torso control belt at the head of the stretcher, where the team leader will be positioned. For surprise visits and to speed up application, keep the long end of the limb belt connected and ready to go. You can simply attach the long portions of the straps together and pass them under the stretcher to the team member on the opposite side. For all procedures, adjust the stretcher to its lowest position and lock the brakes for patient loading. The stretcher is now ready for the patient. Warning, the patient. Nah, jadi misalnya kayak tadi tuh bawa pasiennya, ini udah yang paling rendah tuh bednya. Kalau tadi kan tinggi banget bednya ya Indonesia tadi ya, paling pendek. Jadi pas begitu kita pasang untuk tidur, blek langsung trek 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 trek, udah beres. Jadi langsung cepat karena bed ini udah siap untuk melakukan restraining tanpa harus ya tadi kesulitan. Coba bandingkan dengan ini, bed ini tinggi sekali. Ya, diikat-ikat seperti ini nih berat sekali untuk bisa membuatnya seperti ini ya. Bahkan mungkin bisa sempat mukul perawatnya. Nah, sementara kalau yang tadi itu bisa lebih safety untuk kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga tentang helm. Lihat. Perhatikan ini. Pinnell's soft and wipeable cushioned helmet can be used to protect self-injurious patients who wish to self-harm by striking their heads.
Protection is provided on all sides, including top and front. Various masks can be provided depending on the need for protection of the face. For example, confused patients having received cataract surgery may need protection against injurious rubbing of the eyes. If required, the helmet can also be fitted with an anti-spit mask to protect staff. The back of the helmet opens up wide and is held open by a Velcro tab. This allows the helmet to be slipped over the head of the patient from behind. It is rapidly closed by the Velcro side flaps. The last connection is the top flap that closes over both side flaps. The patient's helmet is now secure but not locked. 2 straps can be passed from the front of the mask to the back and locked with the Pinel pin and button. This prevents the patient from either pulling off the mask or the helmet. Nah, jadi kalau misalnya ada orang masalah mental dia habis operasi katarak dikasih kayak gini. Jadi dia tangannya itu nggak akan bisa kobel-kobel matanya. Atau juga mereka-mereka yang punya masalah mental yang dia suka bentur-benturin kepalanya di tembok. Nah, sedemikian tuh juga dia bisa kita atur supaya dia tuh nggak ngeludah. Nah, ini ada tekniknya, pakai helmet yang selamat. Kayak gini ya, bukan buat kita ngiler ya, tapi kalau di luar negeri sampai perkara begini diperhatikan ya. Nah, even yang kayak begini contohnya, kalau misalkan perhatikan ini seperti seclusion. Perhatikan. Jadi ini lantainya empuk ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh kalau misalnya ada pasien datang dengan kondisi gaduh gelisah ya. Tapi nggak pakai obat-obatan, nggak diikat. Nah ini mereka pakai cara teknik kayak gini, lihat. Dicek nggak ada benda tajam, korek ya. Sabuknya diambil.
dia bilang, jadi pasiennya nggak diikat. Nah, ini dibilang ya, di ruang seklusi katanya tidak lebih nggak melanggar HAM. Tapi kan susah ya untuk model kayak gini. Makanya kalau kita diikatnya, kalau kayak gini perlu banyak orang dan teknik-teknik khusus. Dan ternyata ini caranya. Jadi tembok ini, lantainya itu empuk ya Bapak Ibu. Jadi tidak tidak bisa dia bentur-benturkan atau tidak ada benda-benda yang bisa membahayakan dirinya. Nah, oke, perlunya memprioritaskan perawatan yang berpusat pada pasien dalam mental health, terutama rawat inap sebagai masalah keadilan sosial. Nah, jadi sekali lagi untuk rawat inap, kalau Anda sudah punya layanan jiwa nanti ya, misalkan nanti dok, kalau misalnya kegawatan psikiatri, misalkan yang mau kita belum mampu, ya sudah nanti dipastikan dirujuk. Tapi untuk merujuk pun ya kadang kan nggak mudah ya kalau posisinya pasiennya gaduh gelisah sedemikian. Nah, ini perlu caranya, jadi berfokus pada pasien, hati-hati juga jangan sampai korbannya jadi para perawat sendiri atau juga pasien yang lain. Nah, contoh nih, ada berita ya pasien depresi disiksa di Sambang Limhum. Nah, ini rumah sakit pasien penderita depresi yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum diduga menjadi korban pengeroyokan petugas instalasi IGD dan security. Nah, ini mungkin ada pelajaran bisa kita ambil ya. Jadi mungkin karena tekniknya, pengikatannya yang nggak pas, pasiennya marah jadi balik melawan sehingga akhirnya ya mungkin karena dipukul perawatnya pengen mukul lagi, securitynya pengen mukul lagi, akhirnya dikeroyok lah ini. Nah, ini hati-hati ya, jadi karena kita sendiri, saya nggak nyalahkan pasiennya juga nggak nyalahkan orangnya, karena sistem kita belum siap, Vaskes kita belum siap untuk bisa ngatasi pasien-pasien yang tadi gaduh gelisah dengan psikosis dan segala macamnya. Nah, yang terakhir ada namanya diagnostic overshadowing. Nah, diagnostic overshadowing ini adalah kesalahan atribusi gejala kesehatan fisik atau mental pada kondisi yang sudah ada sebelumnya, seperti pada autisme, disabilitas intelektual, atau penyakit mental. Ya. Contoh ya, karena pasien autis ya, atau disabilitas intelektual, contohnya pada pasien-pasien debil, retardasi mental gitu ya. IQ-nya rendah atau penyakit mental, misalkan ya depresi atau misalnya kecemasan atau juga gangguan yang lain ya, alih-alih mengidentifikasi penyebab sebenarnya. Jadi daripada untuk tahu apa sih penyebab sebenarnya. Nah, pertama kali didefinisikan tahun ini. Nah, ini kaitannya dengan apa? Gara-gara diagnostic overshadowing, jadi terlambat diagnosisnya, pengobatannya nggak memadai, dan juga dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Contohnya kayak gini. Nah, ya, gara-gara ketika masalah emosional atau perilaku disalahartikan sebagai akibat dari kecacatan itu sendiri, bukan kondisi komorbid. Jadi diagnostik overshadowing, misal nih pasien udah punya masalah kesehatan mental, misalnya udah punya cemas, terus ngeluh nyeri dada, dadaku kok sakit, dadaku sakit, dokternya menganggap itu nggak usah dipikirin, ini karena pasiennya aja berlebihan, ya. Karena dia punya apa? Kecemasan. Jadi nggak diperhatikan ya. Atau misalnya perutku sakit nggak dianggap karena ternyata dianggap yang ngomong ini punya masalah disabilitas dalam sisi kognitifnya. Jadi akhirnya dianggap nggak dipedulikan. Jadi alah itu nggak dianggap masalah itu. Atau juga misalkan ini aku nyeri di sini ya. BAB ku nggak lancar tapi nggak diperhatikan. Karena apa? Dianggap ini orang yang ngeluh adalah orang autis. Nah, ini yang dinamakan diagnostic overshadowing, yang ini bisa menyebabkan harm untuk pasiennya. Jadi katanya para ahli itu bilang coba kalian lihat ya. Jadi nanti kalau dapat layanan yang berkaitan dengan masalah mental, ya nanti udah berani buka rawat inap ya. Ada dok kami rawat inap khusus untuk layanan kesehatan mental, khususnya para perawat. Kalau dokternya udah pada pinter gitu ya, mungkin bisa ikut melihat memastikan ini. Apalagi nggak semua pasien tuh bisa bilang gitu ya. Jadi try to this way. Jadi terutama untuk lihat mereka. Jadi lihat mereka.
lebih dekat ya, mendengar mereka dan juga melihat memperhatikan keluarganya. Berkaitan apa? Masalah kesehatan fisiknya supaya tidak ada namanya diagnostik overshadow gitu Bapak Ibu. Ya, udah